Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Oke, bertemu lagi di seri Chromebook atau video yang membahas Chromebook. Di sini tadi sekitar 7 jam yang lalu dari pembuatan video ini, teman-teman, ada yang bertanya di komentar ketika saya mengupload video tentang tampilan update Chromebook ya teman-teman. Ini dari Dede Farhan. Mungkin ini ibunya atau bapaknya nih yang komen teman-teman. Di sini beliau bertanya, "Bang, saya pakai Chromebook pengadaan mandiri, ternyata nggak bisa nampilin exam bro, padahal sudah pakai akun Belajar ID." Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, untuk bisa mendapatkan exam browse memang tidak semua laptop Chromebook itu mendapatkan aplikasi tersebut. Nah, yang terkelola oleh Kemendikbud lah atau yang terkelola oleh suatu organisasi lah yang mungkin ada ya teman-teman, yang mungkin akan ada exam browse-nya, karena ini perlu yang namanya pendaftaran serial number, kemudian perlu pendaftaran ID-nya juga. Nah, nanti apa perbedaannya dan bagaimana mekanismenya yang memungkinkan Chromebook kita bisa mendapatkan exam browse-nya. Dan kita nanti akan kupas juga apa kelebihan dan segi positif dan negatifnya kita mendaftarkan Chromebook mandiri untuk mendapatkan exam browse-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bahas yang pertama dulu. Memang untuk Chromebook dengan kita membeli sendiri memang itu tidak akan ada yang namanya exam browse, teman-teman. Kenapa? Karena Chromebook yang kita beli itu tidak terkelola oleh organisasi. Dalam hal ini jika kita lihat di sini kita terkelola oleh smpbelajar.id ya teman-teman. Kalau misalnya kita ke setelan di sini, memang ini beberapa fitur tidak bisa kita aktifkan karena memang dikelola oleh pusat, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat siapa yang mengelola, di sini dia buka setelan, kemudian di sini ada notifikasinya. Chromebook Anda dikelola oleh smp.belajar.id seperti ini. Ya, jadi artinya apapun yang diinginkan atau apapun segala fasilitas yang ada dalam Chromebook ini memang atas kehendak dari kementerian yang dimana di sini adalah di belajar.id ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini dikelolanya oleh smp.belajar.id. Tentang exam browse, kemudian aplikasi-aplikasi yang lainnya, termasuk untuk mengaktifkan Play Store-nya juga itu dikelola oleh yang mengelolanya, yaitu di SMP, bisa SMK, bisa SD dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa merujuk, memang ini exam ini kan diperuntukkan untuk aplikasi untuk menunjang kita dalam ujian ya, atau misalkan dalam asesmen nasional berbasis komputer. Kalau kita merujuk pada edaran dari ANBK-nya di sini, di petunjuk teknis pemanfaatan perangkat Chrome OS untuk asesmen nasional berbasis komputer, kita lihat di bagian paling bawah, teman-teman. Di sini sudah jelas ya untuk syarat kebutuhan ANBK-nya di Chrome OS, kemudian pengecekan status pengelolaannya. Kita bisa baca di sini, teman-teman, yang muncul ya dan yang bisa yang bisa menggunakan exam browse hanya data atau misalkan laptop yang betul-betul sudah dikelola oleh organisasi, bisa SMP, bisa SD, bisa SMK ataupun yang lainnya seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat ketika kita logout maka akan muncul Chrome Managed by Belajar ID. Artinya ini sudah dikelola oleh pusat. Dan artinya ketika kita sudah dikelola si Chromebook ini, maka aplikasi examnya itu akan muncul di extension di menu apps ya, di di pas halaman login. Coba kita kembali lagi ke bawah. Nah, sini juga sudah dijelaskan informasi pengolahannya. Jika Bapak Ibu semuanya ingin mendapatkan juknis ini, silakan aja masuk ke web ANBK, kemudian login dengan username dan juga password sekolah. Kemudian di sana ada juknisnya, teman-teman. Tinggal di-download saja. Nah, di sini di pengecekan aplikasi exam browse. Kalau misalkan exam browse yang pribadi, mungkin ini tidak ada menu apps ya, teman-teman.
di bagian ketika login. Nah, beda lagi kalau misalkan sudah terkelola atau sudah dipasang. Ini ada teman-teman. Bisa kita lihat di sebelah sini, maka akan ada tombol apps, kemudian ada exam di sini. Ini sebelum exam browse terpasang, tidak ada menu apps dan lain sebagainya. Setelah exam browse terpasang ada. Kemudian kita scroll ke bawah, proses instalasi exam browse. Nah, ini menarik teman-teman. Instalasi exam browse hanya dapat dilakukan oleh admin workspace di sekolah. Jadi walaupun kita di setiap sekolah memiliki admin, itu tetap teman-teman tidak bisa menambah atau mendaftarkan Chrome OS kita. Di sini saya sudah buka admin sekolah di sekolah saya. Di sini tidak ada untuk mengatur itu teman-teman. Kita cuma dibatasi hanya di beranda dan juga directory atau untuk mereset password dari user pengguna di sekolah masing-masing. Kita kembali lagi ke sini. Cara mengaktifkan aplikasi pada mode kios. Ya, aplikasi exam browse untuk perangkat Chrome OS hanya dapat dijalankan pada mode kios. Kemudian dengan menjalankan exam browse pada mode kios, maka exam browse akan menjadi satu-satunya aplikasi yang aktif ketika Chrome OS digunakan. Untuk dapat mengaktifkan mode kios, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk dulu ke Google Admin Console. Ya, di sini ini alamatnya teman-teman, admin.google.com. Kemudian di sini login dengan akun admin Google Workspace sekolah. Ya, di sini memang sudah dijelaskan seperti ini, tapi ketika saya buka di sini di bagian adminnya teman-teman, masuk ke menu device Chrome, ya, kemudian kios apps dan extension app kios. Ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini atau kita coba di sini, memang di sini nggak ada ya, harusnya ada di sini. Coba kita kita coba Chrome ya. Oke, kita coba Chrome. Oh maaf, ini dia. Apakah kita bisa? Ya, di sini harusnya teman-teman, kalau misalnya dilihat dari instruksi dari sini, merujuk kepada surat juknis ANBK-nya. Kita lihat di sini. Di sini tidak ada. Ini strukturnya teman-teman. Ya, kita nggak bisa akses ke sana. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami juga. Oke. Tambahkan aplikasi menggunakan tombol plus yang berwarna kuning. Tombol plus terletak di sudut kanan bawah. Selanjutnya pilih Add Chrome App or Extension by ID. Setelah itu, silakan isi extension ID yang dapat diminta ke Kemendikbud melalui website ANBK pada menu bantuan tiket atau tiket bantuan. Jadi teman-teman tinggal langsung buka web ANBK-nya, kemudian nanti untuk isi ID-nya, kemudian nanti layangkan tiket teman-teman. Setelah mendapatkan extension ID yang telah diberikan oleh Helpdesk ANBK, silakan masuk ID tersebut pada kolom di atas, lalu klik simpan. Setelah itu exam browse akan muncul pada daftar aplikasi kios mode dengan opsi installed. Biarkan nilai auto launch apps pada pilihan non, kecuali jika ingin membuka otomatis aplikasi exam browse pada saat perangkat Chrome OS dinyalakan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Mungkin ini menjadi menarik ya teman-teman. Ini akan terus saya gali informasinya karena ini banyak sekali yang bertanya dan saya masih belum bisa menjawab secara detail ya, karena memang informasi-informasi untuk melakukan pendaftaran Chromebook pribadi ke yang dikelola oleh Kemendikbud atau misalnya SMP, SMK atau SD atau SMA itu memang sangat minim sekali teman-teman. Jadi alurnya memang saya kesulitan untuk menemukan itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di sini, masuk ke app bla 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 bla. Kalau ini sudah ada aplikasinya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas apa kelebihan dan kekurangan jika Chromebook pribadi kita daftarkan ke
yang dikelola ya, misalkan di SD, SMP, SMK dan lain sebagainya. Yang pertama memang ini untuk aplikasi Exambrowse ketika kita daftarkan ini memang akan ada teman-teman. Tapi mungkin ini di Chromebook teman-teman yang pribadi itu ada beberapa opsi yang tidak bisa diaktifkan. Seperti halnya di sini teman-teman, kita lihat. Ini yang saya tahu ya teman-teman, mungkin nanti ada teman-teman yang tahu, mungkin mohon koreksi juga. Ini yang setahu saya gitu, yang setahu saya. Jika sudah terkelola si Chromebooknya, maka akan ada beberapa fitur yang tidak aktif. Seperti halnya mode developer seperti ini kita tidak bisa aktifkan, dan ini sangat berguna sekali ketika akan menginstal aplikasi-aplikasi pendukung yang mendukung Linux ya teman-teman. Seperti hanya kalau saya suka di coding ya, misalkan Visual Studio Code dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga untuk masa Android kita tidak bisa aktifkan, dan yang paling mungkin akan sedikit terganggu jika kita akan mendaftarkannya adalah mode untuk mengaktifkan Play Store-nya itu tidak bisa diaktifkan teman-teman. Ya, coba kita lihat di sini. Oke, kita klik Play Store ya. Nah, di sini kita aktifkan Play Store. Di sini tidak bisa kita aktifkan karena mungkin ya terkelola ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ada plus dan minusnya. Plusnya kita bisa menampilkan aplikasi Exam. Kemudian minusnya mungkin ada beberapa fitur yang akan terkunci ketika kita mendaftarkan Chromebook pribadi kita ke yang dikelola, atau misalnya ke Belajar ID ya teman-teman. Seperti itu. Itulah beberapa hal tentang jawaban yang mungkin sedikit bisa membantu ya, yang sedikit bisa membantu untuk Dede Farhan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya jawab untuk Dede Farhan, dan mungkin buat teman-temannya yang sudah tahu gimana caranya mungkin boleh sharing dengan saya di kolom komentar. Saya Iman Budiman, terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. See you next time.